Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Muhammad Kudri, dalam kuliah sejarah politik. Kali ini pada pertemuan ke-6. Tema kita adalah pertumbuhan politik di Nusantara sebelum kemerdekaan. Uraian materi yang pertama, negara tradisional Nusantara, yaitu politik kerajaan Hindu-Buddha. Yang kedua, politik kerajaan pengaruh Islam. Yang ketiga, politik kolonial asing, Portugis, Inggris, dan Belanda. Yang keempat, politik penjajah Belanda dan respon rakyat. Pertama, kita pahami dulu negara tradisional Nusantara itu apa maksudnya. Konsep Nusantara itu berasal dari dua kata, Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau-pulau, dan Antara maksudnya negara kepulauan. Nusantara itu pertama kali disebut dalam naskah Jawa kuno abad 12 sampai dengan abad 16 era Majapahit. Kemudian kata itu hilang pada abad 20. Ki Hajar Dewantara menyebut Indonesia dengan Nusantara. Maka konsep Nusantara itu adalah konsep geografi antropologi ya. Nusantara untuk mengidentifikasi wilayah kepulauan Melayu, Malay Archipelago. Maka semenanjung Malaka, Malaysia termasuk Kalimantan Utara sekarang itu termasuk Nusantara, tapi tidak termasuk Filipina. Jadi Nusantara itu wilayah Nusa sekarang termasuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Brunei. Makanya orang Malaysia juga menyebut wilayah mereka sebagai Nusantara. Negara tradisional Nusantara Hindu-Buddha abad ke-12, abad ke-4 maksud kami sampai abad ke-14. Nah, pertama kita pahami, kita lihat bahwa bentuk negara waktu itu sudah menjadi kerajaan sebagai perubahan struktur politik. Itu karena pengaruh India. Kutai adalah negara tradisional pertama yang muncul. Diperkirakan 375 Masehi dari kelompok suku menjadi kerajaan. Jadi Kutai itu sesungguhnya kelompok masyarakat persukuan kemudian menjadi sebuah kerajaan karena kontak dengan India, di pengaruh India. Nah, kemudian di negara tradisional itu raja memerlukan simbol gelar politik dengan bahasa Sanskerta, bahasa India. Bisa kita lihat bahwa 21 raja Kutai mulai dari Kudungga dengan panggilan Maharaja atau Maharaj itu bahasa India itu Maharaj. Ya, gelar dari Kudungga itu Anumertawarman. Jadi raja-raja India, raja-raja Hindu, raja-raja kerajaan Hindu itu menggunakan nama-nama bangsawan kerajaan yang memakai istilah nama-nama di India dengan bahasa Sanskerta. Kemudian pada negara tradisional Nusantara itu ya raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Raja adalah wujud dewa dalam bentuk manusia. Nah, sebenarnya itu untuk memperkuat legitimasi politik. Kita lihat ketika Ken Arok menjadi raja, ada sejarawan istananya menulis bahwa Ken Arok itu adalah anak dewa Brahma. Anak dewa Brahma. Nah, padahal sebenarnya ya di dalam sejarah Ken Arok itu merupakan hasil hubungan gelap ibunya Ken Dedes dengan seorang yang tak disebutkan namanya. Jadi untuk memperkuat legitimasinya agar diakui oleh rakyat, maka dibuatlah kisah cerita bahwa raja ini adalah titisan dewa. Selanjutnya hampir semua kerajaan memerintah atas nama agama baik Hindu maupun Buddha. Itu bisa kita lihat di prasasti baik di Kutai, Tarumanegara, Singosari, Sriwijaya pada abad ke-4 sampai 12. Itu atas nama agama Hindu dan Buddha atau maupun Buddha itu. Semua kerajaan menganut sistem monarki. Walaupun ada beberapa kerajaan sering terjadi perebutan kekuasaan. Jadi seperti kerajaan di Singasari itu turun temurun itu terjadi perebutan kekuasaan yang dimulai dari peristiwa pembunuhan oleh Ken Arok terhadap suaminya Ken Dedes. Nah, Tunggul Ametung. Kemudian Ken Dedes pun dia dibunuh oleh anaknya dari Ken Arok. Jadi bisa dilihat dibaca pada kerajaan Singasari itu bagaimana sumpah dari Empu Gandring
yang membuat keris pesanan Ken Arok, yang kemudian keris itu dirampas oleh Ken Arok karena tidak sabar keris belum selesai. Keris itu diambil kemudian ditusukkan kepada Pu Gandring. Pu Gandring menyumpahi Ken Arok 7 keturunan, sumpah 7 keturunan, sehingga saling bunuh-membunuh itu. Kemunculan dan keruntuhan sebuah kerajaan umumnya disebabkan peperangan. Jadi pada negara-negara tradisional itu pada umumnya ya keruntuhan kerajaan-kerajaan yang besar, kerajaan-kerajaan itu karena peperangan. Nah, pada umumnya itu karena, tapi ada juga konflik politik di dalam kerajaan, dalam kalangan istana sesama penguasa atau orang-orang berpengaruh. Itu pada umumnya keruntuhan itu. Tetapi keruntuhan sebuah kerajaan juga mengakibatkan munculnya kerajaan baru. Seperti ketika runtuhnya kerajaan Sriwijaya, itu muncullah kerajaan Dharmasraya. Nah, kerajaan Dharmasraya yang melanjutkan dominasi atau pemerintahan Sriwijaya itu. Semua kerajaan menganut politik ekspansi, jadi meluaskan kekuasaan yang menundukkan kerajaan lain ya. Sriwijaya dan Majapahit itu kan negara Nusantara terbesar sepanjang sejarah itu ya. Nah, tetapi kenapa besar Sriwijaya dan Majapahit ya karena politik ekspansi, meluaskan kekuasaan, mengalahkan kerajaan-kerajaan lain. Nah, maka kita dalam sejarah Nusantara menyebut bahwa Sriwijaya dan Majapahit itu mempersatukan Nusantara, bahkan sampai ke Filipina, Thailand, Burma sekarang itu. Asia Tenggara itu di bawah kontrol Sriwijaya itu dulunya, sampai ke Kamboja. Telah terjadi hubungan diplomati dengan kerajaan-kerajaan tradisional luar Nusantara seperti India. Jadi negara tradisional di Nusantara itu, negara-negara Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu sudah melakukan hubungan dengan luar Nusantara sekarang, India, Kamboja, dan Cina. Itu tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Sekarang kita lihat bagaimana politik Nusantara pengaruh Islam abad ke-13 sampai 19. Pertama kita kenal istilah kesultanan. Jadi tadinya kerajaan itu menjadi kesultanan. Yang jelas selama hampir 6 abad lebih telah ada puluhan kerajaan Islam besar di Indonesia. Puluhan. Jadi tidak sedikit puluhan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia itu selama 6 abad lebih. Itu abad 13-19. Nah, diantaranya adalah ada 16 kerajaan Islam yang muncul di Nusantara. Yang pertama Kesultanan Perak 840 1292 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai 1267 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam 1496 sampai 1903. Kesultanan Malaka 1405 sampai 1511. Kesultanan Demak 1478 sampai 1554. Kesultanan Pajang 1577 sampai 1583. Kesultanan Mataram 1588 sampai 1681. Ke-8 Kesultanan Cirebon 1430 sampai 1479. Ke-9 Kesultanan Banten 1526 sampai 1813. 10 Kesultanan Banjar 1520 1905. Ke-11 Kesultanan Sukadana Tanjung Pura Kalimantan 1808 sampai abad 88 sampai abad 15. 12 Kesultanan Tidore 1257 sampai 1553. 13 Kesultanan Tidore Ternate tadi maksudnya, sekarang Kesultanan Tidore 1081 1950. 14 Sultan Makassar 1300 1960. 15 Kesultanan Bone abad 14 sampai 20. 16 Kesultanan Buton 1332 1960. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan politik Islam itu. Yang pertama bahwa bentuk negara itu tetap monarki. Namun namanya berubah dari kerajaan menjadi kesultanan. Nah, kita lihat apa itu sultan. Jadi yang jelas sultan adalah pemegang kekuasaan disebut sultan. Sultan itu bahasa Arab sultan. Adalah gelar dalam dunia muslim yang digunakan untuk merujuk berbagai kedudukan yang beragam dalam sepanjang sejarah penggunaannya. Namun seringnya sultan digunakan untuk mengacu pada kepala monarki muslim yang berkuasa atas sebuah negara Islam. Itu sultan. Yang terkenal itu ya Sultan Turki, Kesultanan Turki Utsmaniyah. Selanjutnya tugas sultan itu adalah menegakkan syariat Islam dengan membangun masjid agung dan beberapa masjid lain di setiap kota, memerintahkan setiap orang melakukan salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan dan berpuasa sunat, serta melarang rakyatnya minum arak dan berjudi. Seperti Sultan Iskandar Muda di Aceh 1607 1636. Nah, jadi ini secara mudah ini termasuk sultan yang ideal dalam negara kerajaan Islam di Nusantara.
Ulama dengan basis pesantren menjadi figur penting dalam sistem politik kerajaan Islam di Nusantara itu. Di beberapa kerajaan ulama menjadi mufti kerajaan. Apa itu mufti kerajaan? Itu penasihat pemerintahan di semua segala bidang agama, bidang politik, apapun menjadi keputusan yang akan diambil oleh Sultan Perlak itu ditanyakan dulu kepada mufti. Nah, jadi dilihatlah sejarah kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai itu. Di masa Islam kerajaan disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpin disebut dengan sultan raja atau bahasa Arab yang merupakan pemimpin tertinggi. Selain sultan, sebutan lain untuk seorang pemimpin adalah maulana, susuhunan, dan panembahan. Itu biasanya dipakai di Jawa itu kalau susuhunan dan panembahan itu. Maulana Malik Ibrahim contohnya. Pengkultusan dewa yang dimiliki oleh seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam itu, tidak ada lagi kultus. Tidak dianggap raja itu titisan dewa lagi. Di masa Islam seorang sultan memperkuat kedudukan dengan mengaitkan dirinya sebagai melalui garis keturunan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara sultan itu memiliki keturunan kepada Nabi yang sekarang ya keturunan Nabi itu bergelar Habib, Habaib. Nah, itu keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, dan itu diakui oleh Rabitah. Itu tidak bisa ngaku-ngaku saja. Misalnya Anda mengaku sebagai Habib Muhammad Khudri, tidak bisa begitu. Selain itu di dalam Islam tidak ada sistem kasta. Sehingga seorang sultan bukanlah seorang yang harus ditaati, dan sultan juga bukan titisan dari Allah. Nah, sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan-kelebihan sehingga pantas untuk memimpin satu kerajaan. Di sultan itu orang biasa saja itu kalau dalam Islam. Kalau dalam Hindu enggak, sultan itu keturunan dewa, wujud dewa dia di dunia itu. Kemudian ketika mengambil suatu keputusan, baik itu yang berkaitan dengan agama dan pemerintahan, sultan biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ulama agar keputusan-keputusan tersebut dapat diterima oleh rakyat dengan penuh rahmat. Salah satu kelompok ulama yang terkenal di Nusantara adalah Wali Songo atau Wali Sanga atau Wali Sembilan. Songo itu hitungan Jawa itu Sanga. Siji loro, tolu, pitu, wolu, sampai Songo. Nah, anggota Wali Songo banyak yang menjadi penasihat bagi kerajaan Demak. Dalam hal pengangkatan raja di masa silam terdapat kesamaan dengan pengangkatan raja di dalam sistem pemerintahan agama Hindu-Buddha. Sultan diangkat berdasarkan garis keturunan. Jika dilihat mampu dan berwibawa untuk memimpin, maka anak sultan akan mendapatkan tata memimpin ke kerajaan. Jadi tidak sembarang saja, harus mampu. Nah, gitu. Selanjutnya politik kolonial asing di Eropa. Maksud saya politik kolonial asing Eropa. Jadi orang Eropa itu datang ke Asia ini, Asia Tenggara ini, kayak timur jauh kata mereka, itu termasuk ke Indonesia dengan semuanya 3G, 3G. Nah, 3G. Tapi 3G di sini maksudnya gold, gospel, glory. Nah, apa maksud dengan gold? Gold itu kejayaan, mencari kekayaan, emas. Gospel itu menyiarkan agama Kristen, Katolik maupun Protestan. Glory itu mencari kejayaan, nama, glory, kebenangan. Kalau gold tadi kekayaan. Nah, Portugis pertama masuk ke Nusantara mulanya melakukan pendekatan dagang. Kemudian berubah jadi perang karena perilaku cara mereka berdagang itu tidak setuju, tidak menyenangkan bagi penduduk lokal. Maka terjadi konflik, berubah jadi perang. Nah, perang dengan Malaka. Malaka itu dikuasai, jatuh ke tangan Portugis 1511. Nah, setelah Portugis datang pula Spanyol 1521. Nah, Spanyol ini terima baik di Tidore karena sudah ada Portugis yang bertentangan dengan rakyat lokal, masyarakat setempat. Spanyol ini menjadi saing Portugis di Maluku, maka dia dapat tempat di masyarakat Tidore. Tapi mereka juga melakukan adu domba dalam rangka persaingan dengan kerajaan lokal. Jadi kerajaan-kerajaan lokal yang bersaing itu mereka adu domba untuk keuntungan mereka. Nah, namun akhirnya Spanyol dan Portugis itu melakukan perjanjian. Nah, jadi mereka berjanji dalam perjanjian Saragossa namanya. Perjanjian Saragossa itu 22 April 1926. Maluku diserahkan ke Portugis dalam perjanjian itu intinya. Nah, jelang abad ke-16, giliran Belanda dan Inggris pula yang datang ke Nusantara untuk kepentingan dagang. Tapi mereka membawa pasukan bersenjata, malahan Belanda dan Inggris pun bersaing. Jadi bersaing pula mereka. Nah, persaingan itu akhirnya diselesaikan dengan perjanjian di London 13 Agustus 1814, namanya Traktat London. Nah, intinya apa? Intinya adalah wilayah Indonesia itu dibagi dengan Belanda. Jadi Belanda menguasai wilayah Indonesia kecuali wilayah Kalimantan Utara itu, wilayah Malaka, wilayah Nusantara.
Jadi itulah makanya Kalimantan Utara itu sebagian jadi negara Brunei, kalau Malaka itu jadi Malaysia dan Portugis. Kalau seandainya wilayah-wilayah itu tidak dikuasai oleh Inggris, mungkin menjadi Indonesia sampai sekarang. Tapi kalau jadi Indonesia belum tentu mereka maju-maju seperti sekarang. Politik penjajahan Belanda dan respon rakyat Nusantara. Belanda masuk Nusantara berdagang. Jadi ada seorang petualangnya yang diutus oleh kerajaan Belanda, Cornelis de Houtman namanya, mencoba masuk ke Indonesia melalui Banten. Mendarat dia di Banten 1596, tapi diusir oleh penduduk Banten karena Cornelis de Houtman ini kasar gayanya. Jadi sikap kearoganan dan kesombongannya mengakibatkan rakyat Banten marah, mereka diusir di situ. Tapi tahun 1602 Belanda itu, ya pedagang Belanda bersatu, mereka mendirikan Verenigde Oost-Indische Company itu, atau yang kita kenal dengan VOC ya. Mereka masuk Banten lagi dan mereka berhasil masuk Banten dan menguasai tempat itu. Kemudian mereka memberi nama tempat itu Batavia. Batavia ini berasal dari nama sebuah bus, sebuah perusahaan di Jerman ya. Tapi itu apakah mana yang dulu nama kapal, itu kan nama perusahaan, nama kapal Batavia. Nah, VOC ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah kerajaan Belanda karena ada hak khususnya. Apa hak khusus yang diberikan oleh pemerintah Belanda itu? Ya mereka boleh cetak uang yang diedarkan kepada masyarakat pribumi atau digunakan untuk alat tukar, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, membuat aturan di rajajahan. Bahkan dia juga berhak memiliki pasukan militer bersenjata. Nah, inilah yang digunakan juga untuk melakukan penumpasan terhadap perlawanan masyarakat lokal orang Nusantara. VOC berusaha menguasai wilayah Nusantara, tapi 1799 VOC bubar dan pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan. 1799, jadi hampir satu abad lamanya. Belanda melaksanakan politik kolonialisme dan imperialisme di Nusantara 1800 sampai 1942 dengan masa jeda 1811-1816 di bawah Nusantara di bawah Inggris. Jadi Inggris pernah menguasai, menjajah, memerintah Indonesia Nusantara selama 5 tahun 1811-1816. Belanda memegang kuasa pemerintahan tertinggi dan Inggris Belanda memegang kekuasaan tertinggi dan strategis. Penguasa lokal diangkat menjadi pejabat lokal. Yang tertinggi jabatannya bupati. Di bawahnya ada Patih, Wedana dan Demang. Di Minangkabau ada jabatan yang diberikan oleh Belanda terhadap lokal, biasanya para penghulu itu diangkat jadi regen. Tuanku Regen, ada Angku Palu juga, dan Angku Lareh. Angku Lareh itu jabatan diberikan oleh Belanda kepada penguasa nagari itu, macam wali nagari lah kalau sekarang itu Angku Lareh. Untuk memperkuat kekuasaannya, Belanda menerapkan politik adu domba ya, divide et impera, seperti yang terjadi di Minangkabau atau kaum adat diadu dengan kaum Padri. Itu terjadi perang Padri akibatnya 1803, 1807. Belanda menguasai Minangkabau 1807 itu. Selama periode 1800 sampai 1942, tak seluruh wilayah Indonesia dikuasai secara efektif oleh Belanda. Nah, jadi tidak seluruhnya dikuasai. Aceh terakhir kali jatuh ke tangan Belanda ya tahun 1906. Maka sesungguhnya kalau saya sejak dulu itu berpendapat bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia 3,5 abad, tapi hanya sejak 1906-1942, tidak setengah abad. Lama bana gitu tuh, 3,5 abad jajah Belanda. Nah, reaksi Nusantara. Bagaimana reaksinya? Kejahatan kolonial VOC Belanda seperti pelayaran Hongi 1661, monopoli perdagangan, adu domba politik itu menimbulkan reaksi. Apa reaksinya? Terjadilah perlawanan di mana-mana seperti di Mataram, di Banten, Makassar, Bone dan lain-lain. Nah, terhadap penguasa Belanda, perlawanan rakyat itu apa? Perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh, perang Saparua, perlawanan Singamaraja, perang Banjar, perang Jagaraga di Bali. Nah, semua perlawanan itu ditumpas oleh Belanda. Apa penyebabnya? Penyebab adalah kekalahan Indonesia, kalah unggul kekuatan pasukan, lemahnya persatuan dan mudah diadu domba. Nah, itulah kuliah kita, sekira cukup pada pertemuan kali ini. Silakan ajukan pertanyaan di YouTube di bawah kolom komentar berikut. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yalah ya terekam betul.